Bener, atau bahkan nunggu sakit ya, udah kena sakit baru dokter gigi. Terus kaget, waduh, udah kayak gini. Kok kayak gini? Oh, salah. Betul, tapi aku ya disclaimer juga ya, pokoknya jangan yang ke tukang gigi Oh, atau yang bener, cuma bener, behel bener. fashion. Iya, itu iya, justru iya, ya iya. teman-teman, kalau behel fashion teman-teman giginya udah rapi tapi nanti Iya. malah bisa berantakan. Mbak Nisa enaknya mau dipanggil Kak Nisa atau Mbak Nisa atau siapa nih? Bebas sih, manggil sayang juga boleh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi seluruh penonton dimanapun kalian berada. Selamat datang di Ankes 2025. Jadi kita sudah duduk di sini, udah berada di sini dan ingin beryeping dengan baik, tapi juga berkualitas juga nih Iya, yeping-yepingannya. bener. Iya. Jadi kita nih perlu penasaran nih, Ankes itu apa sih Kak Faiza? Jadi teman-teman, Ankes itu adalah singkatan dari Ramadan Podcast Sai Delayota. Betul. Nah, Ankes ini hadir setiap sekali dalam 2 minggu selama bulan Ramadan untuk menemani teman-teman selama ngabuburit. Betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke sesi mengulik-ulik pertanyaan-pertanyaan dan menanyakan nih, apa ini Ankesnya, kita mau ngapain aja. Tapi sebelum itu, maka kita akan kenalan dulu. Karena apa? Tak kenal maka tak tuntuang. Aduh dah. Kenalan. Oh ya, salah guys, salah. Tak kenal maka kenalan dulu. Bersama saya Zahra Aryani Dan saya Faiza. yang akan menjadi host dalam edisi spesial kali ini. Ya. Oke. Di episode pertama tadi, teman-teman udah lihat tentang kepemimpinan ya. Betul. Di episode 2 kali ini kita mau bahas apa sih, Kak Zahra? Kamu penasaran nggak? Penasaran dong? Penonton Teman-teman penasaran? penasaran nggak? Pasti penasaran banget Penasaran, kan? iya. Nah, jadi di episode yang Masya Allah spesial banget ya, kita ini akan membahas sesuatu yang relate banget nih sama teman-teman, apalagi sama penonton-penonton yang ada di sana juga. Kita juga nih. Apa tuh, Kak Zahra? Penasaran nggak teman-teman? Iya, nih? penasaran banget kan? Jadi kita bakal ngomong tentang kesehatan gigi dan mulut. Tepuk tangan dong, ini penonton. Wah. Oke, betul banget nih. Jadi, untuk membahas topik kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu alumni dari SMA Negeri 8 Yogyakarta dan juga mantan pengurus Rahis Delayota, yaitu Mbak Anissa Oktaviani. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nisa, gimana nih Mbak Nisa kabarnya? Alhamdulillah baik, aman, sehat. Mbak Anissa enaknya mau dipanggil Kak Nisa atau Mbak Nisa atau siapa nih? Bebas sih, manggil sayang juga boleh. Aduh, meleleh banget hati saya nih Kak. Enggak, Kak Nisa aja, Mbak Nisa terserah deh, senyamannya kalian aja. Siap. Nisa. Kita panggil Mbak Nisa ya. Oke. Betul. Biar makin akrab nih Mbak Nisa ya. Ya oke. Gak sayang itu. Iya sayang. Biar makin akrab, boleh dong Mbak Anissa perkenalkan diri kepada teman-teman sekalian yang di luar sana. Oke, ini halo gitu ya. Iya. Oke, sebelumnya kenalin ya teman-teman, aku Anissa Oktaviani Guntara. Ya. Sebenarnya aku kalau di SMA dulu panggilnya bukan Anissa sih, Oh. karena Anissanya banyak ya kebetulan. Jadi aku dipanggilnya OG gitu. OG itu ya nama tengahku dan nama akhirku ya, inisialnya gitu. Jadi Wah, keren Anissa banget. OG gitu. Terus aku tinggal di Jetis, di dekat Tugu Jogja ya. Ya. Terus saat ini kesibukannya kebetulan lagi koas Masya di Allah. FKG UGM gitu, di RSGM Prof Sudomo UGM. Wah, keren banget nih ya Kak Anissa. Oke. Teman-teman udah pada kenal kan sekarang sama Kak Anissa? Benar. Ya, kita lanjut aja masuk ke sesi utama kita, yaitu Tanya bareng Kak Anissa. Benar Kita bakal mengulik-ngulik. Wah, Mbak Anissa siap ya ini untuk menjawab pertanyaan kita? Insya Allah sih ya. Oke, siap. Jadi langsung aja kita masuk ya. Pertanyaan pertama yang akan kita bawakan karena tentang kesehatan gigi dan mulut Oke. ya. Kita nih akan tanya, apakah dengan puasa mulut dan gigi seorang itu jadi lebih bersih nih Kak?
Oke, sebenarnya kalau dibilang jadi lebih bersih, mungkin kalau in case ya kan kita puasa nggak makan ya, kita Iya. puasa nggak makan, jadi Betul. nggak ada makanan yang kita kunyah gitu Iya. ya, gigi kita bersih gitu. Tapi sebenarnya kalau misal gini teman-teman habis sahur gitu ya, nggak sikat gigi, Aduh. ya sama aja dong, pas puasa ada sisa-sisa makanan, jadi Bener-bener. ya nggak bersih gitu ya. Walaupun Iya. selama puasa kita tidak makan apapun gitu. Jadi sebenarnya jawabannya tergantung ya gitu. Iya. Bisa dibilang bersih, bisa dibilang enggak gitu. Pun sebenarnya dalam saat kita berpuasa itu juga sebenarnya di mulut kita tetap ada proses ya teman-teman. Itu semisal kalian kita deh habis sahur, terus habis itu tidak menyikat gigi atau menyikat giginya kurang bersih. Nah, itu tuh bisa sisa makanannya nanti akan menjadi asam seperti itu ya di mulut, dan juga itu akhirnya mulut kita akan terasa nggak bersih gitu. Paham. Jadi memang jawabannya tergantung. Oke, jadi tergantung ya Kak, kita setiap habis sahur tuh sikat gigi apa enggak. Betul. Jadi ya buat teman-teman jangan lupa habis sahur tuh sikat gigi, jangan tidur. Betul banget. Oke Kak Anissa, lanjut ya kita pertanyaan kedua. Oke. Ini pertanyaan kedua. Gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut saat puasa? Soalnya kan kita tuh pas puasa tuh kurang minum Kak. Jadi tuh Oke. biasanya tuh mulutnya jadi kering sama bau mulut gitu. Jadi gimana Oke. Kak? Jadi sebenarnya ya tipsnya ketika kita berpuasa itu gini, kita usahakan gitu ya, atau bahkan wajib ya, bukan usahakan. wajib. Jadi setelah sahur itu teman-teman jangan lupa untuk sikat gigi gitu ya. Kenapa? Karena nanti sepanjang hari kita dari setelah sahur sampai maghrib itu kan kita tidak makan apapun gitu ya. Jadi memang harus dibersihkan giginya seperti itu setelah makan, dan itu dikasih jarak gitu. Jadi setelah makan jangan langsung banget sikat gigi. Sebenarnya idealnya adalah ditunggu 30 menitan ya, itu baru teman-teman boleh sikat gigi gitu. Kenapa? Karena biasanya setelah makan kondisi mulut kita itu masih asam teman-teman. Jadi kalau asam, kondisi mulut kita asam terus langsung kita sikat gigi, khawatirnya adalah gigi kita itu banyak yang tergerus ya ketika kita sikat gigi gitu. Makanya tunggu 30 menit biar mereda dulu tuh asamnya gitu ya, netral dulu, baru kita sikat gigi seperti itu. Terus nanti setelah sahur udah sikat gigi ya, terus kita puasa, kemudian nanti kita buka. Nah, habis buka itu juga ataupun habis ini ya, habis tarawih gitu ya, sebelum tidur itu juga jangan lupa sikat gigi juga gitu. Pokoknya intinya ketika kita akan melalui waktu yang panjang gitu ya setelah makan, itu usahakan sikat gigi seperti itu. Jadi terjaga kebersihannya, dan juga diperhatikan asupannya ya, asupan air putihnya ya, terutama ya air putihnya gitu. Juga pilihan makanannya juga harus diperhatikan. Kalau bisa hindarin banget teman-teman untuk makan yang terlalu micin, terlalu asin gitu ya, karena makanan yang terlalu asin atau micin itu nanti reaksinya di tubuh kita akan istilahnya tubuh kita akan berusaha untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuh gitu. Akhirnya kita jadi mungkin banyak pipis, dan juga akan akan terasa gitu, hausnya itu akan lebih cepat terasa ketika kita terlalu banyak makan yang asin-asin gitu. Paham. Berarti dengan kita menjaga kesehatan gigi dan mulut saat puasa itu wajib banget ya, kita harus tetap menggosok gigi ya. Betul, wajib banget. Ya seenggaknya 2 kali lah ya, Ya, setelah minimal ya, Kak. sahur dan juga sebelum tidur gitu. Tapi dengan jeda yang harus diperhatikan juga nih, jangan langsung perhatikan juga ya. betul. Oke, baik. Oke Kak, ini pertanyaan selanjutnya. Oke. Gimana cara menggosok gigi yang benar? Ini mungkin masalahnya nggak cuma waktu puasa ya teman-teman. Betul. Setiap hari kita juga sikat gigi. Jadi gimana sih Kak cara menggosok gigi yang benar gitu? Oke, sebenarnya terkait sikat gigi ini ada banyak teori ya teman-teman gitu. Wah. Cuman yang mungkin sering gitu ya untuk digunakan sebagai bahan edukasi ya, sama untuk, dan mudah juga dihafalkan atau dipraktikkan oleh kita itu ada beberapa tahap gitu. Ini sayangnya aku nggak bawa model gigi ya gitu, apa-apa, jadi nggak nanti. bisa praktek. Jadi ya mungkin ini teman-teman bisa membayangkan sendiri. Betul. Yang pertama adalah
ya kita ambil dulu ya sikat giginya Iya. dan juga pasta giginya. Betul, Pasta betul. giginya sebenarnya cukup sebesar biji jagung aja teman-teman Oh. gitu. Jadi jangan yang sepanjang Oh, itu semuanya sikat gitu, nggak perlu. Sebenarnya cukup ya setengah atau ya sebiji jagung tadi ya. Terus kalau udah teman-teman bisa mulai menggosokkan gigi, boleh dari bagian depan gitu ya. Oke, Jadi dari depan. bagian depan, dan gerakannya itu arahnya dari gusi ke arah gigi gitu, yang atas misal ya Oh. gusi. Jadi kayak ya nanti kelihatannya akan gerakan vertikal gitu ya Oh, teman-teman. paham, Tapi paham, sebenarnya paham. vertikalnya bukan yang bolak-balik, tapi arahnya adalah dari gusi ke gigi gitu. Jadi gini ya. Jadi kalau misalnya edukasi sama bocil itu biasanya kita nyebutnya merah putih gitu. Jadi Oh, memang gerakannya dari gusi paham. ke gigi gitu ya. Iya, iya, Merah iya, putih iya. merah putih, terus yang bawah juga gitu ya, Iya. merah putih. Nah setelah itu teman-teman bisa menyikat gigi bagian dalam yang samping ini ya. Nah itu dengan gerakan memutar Oh. gitu ya, gerakan memutar. Kalau teman-teman nonton Upin Ipin gitu ya, mungkin pernah diajarin Upin Ipin saat sikat gigi tuh bulat gitu ya. Betul. Iya kayak gitu. Jadi benar tuh si Upin Ipin ya. Jadi gerakannya bulat gitu ya, membulat gitu teman-teman, kanan dan kiri ya. Jangan lupa sebersih mungkin. Kemudian kalau udah, nah untuk bagian kunyah ya, permukaan kunyah. Jadi bagian dalam teman-teman A gitu ya. Permukaan kunyah ini teman-teman gerakannya mungkin biasa kita praktek maju mundur Iya, gitu ya. mundur gitu, Kak. Maju mundur. Tapi sebenarnya idealnya gerakannya adalah satu arah. Jadi Oh. dari dalam diarahin keluar gitu. Jadi gini ya. Oh, gini. Jadi bukan maju mundur, Iya, tapi iya, ditaruh ke belakang dulu, terus iniin keluar gitu. Jadi biar kotorannya keluar gitu ya. Iya. 4 sisi gini ya, kanan bagian bawah, Iya. kanan kiri, atas juga kanan kiri, jangan lupa. Kemudian untuk sisi bagian dalamnya gigi depan lah ini Iya. ya, maupun dalamnya Yang gigi sana. belakang Oh, pun iya. gitu ya. Itu adalah dengan gerakan mencungkil teman-teman. Jadi Oh. nanti pakai sikatnya itu gerakannya kayak mencungkil gitu mencungkil ya. ya. Nah itu ya di semua gigi ya, diusahakan di semua gigi kayak gitu. Nah terus ini yang terakhir, ini kadang orang-orang suka lupa, yaitu jangan lupa juga membersihkan lidah. Lidah. Wah. Nah biasanya orang ngerasa sikat gigi udah selesai, sikat gigi Iya. udah gitu. Padahal lidah juga penting gitu ya teman-teman. Karena lidah itu kan biasanya di lidah kita ada, mungkin ada putih-putih gitu ya teman-teman. Iya, Pernah benar-benar. melihat sendiri di lidahnya. Nah itu adalah sisa makanan kita. Nah itu perlu untuk dibersihkan biar gak jadi sarang bakteri. Oh. Gitu. Boleh pakai sikat gigi kita, maupun mungkin teman-teman punya tongue scraper gitu, Ya. itu juga boleh pakai itu. Oh, gitu. Gitu. Terus setelah itu berkumur ya seperti biasa gitu. Dan lebih bagus lagi semisal teman-teman pakai tambahan obat kumur, ataupun pakai dental floss. Dental floss tuh benang gigi yang mungkin teman-teman pernah lihat iya. gitu. Jadi itu khusus untuk bagian sela-sela kalau misalnya ngerasa masih kurang bersih gitu. Terus kalau tips dari aku pribadi ya, maksudnya Berapa nih, Kak? kalau aku sendiri setelah sikat gigi gitu, untuk make sure kalau gigi aku udah bersih, maksudnya aku ngerasa gigi aku udah bersih, Iya. adalah dengan biasanya aku ngerasain sendiri atau tracking sendiri pakai lidah. Oh. Jadi nanti pakai lidah berasa kan. Aku sorry ya dipraktekin. Enggak apa-apa. Aku juga langsung nyoba. Jadi aku ini pakai lidah, terus kalau ada bagian yang aku ngerasa aku kayak masih kasar ya, nah itu akan aku sikat ulang gitu. Tapi kalau semisal udah aku sikat ulang berkali-kali, nah itu berarti teman-teman perlu curiga bahwa itu bisa jadi itu adalah karang gigi gitu. Karang gigi yang mungkin sudah terbentuk di giginya teman-teman. Sehingga kalau karang gigi itu nggak bisa kita hanya sikat gigi doang. Itu perlu perawatan scaling ke dokter gigi seperti itu. Oke, paham. Nah, itu dia teman-teman, dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut. Mungkin cara-caranya dari Kak Anissa ini bisa diperhatikan lagi, bagaimana tadi harus satu arah gitu ya Kak. Terus habis itu dari gaya-gaya mencongkilnya, dan juga jangan lupa lidahnya Iya, juga bener dibersihkan banget. itu. Betul. Kasihan Penting banget lidahnya. itu. Sering ketinggalan ya lidah ini pokoknya. Betul, lidahnya nangis nih kalau kamu nggak dibersihin. Juga mungkin dari berapa tadi tips dari Kakak ya, dirasakan dulu giginya apakah sudah licin atau belum ya Kak ya. Bener, udah bersih atau belum? Atau semisal sekiranya kayak ini kok nggak licin-licin, berarti bisa jadi karang gigi dan harus konsultasi ke dokter gigi. Betul. Tapi Kak mau tanya dulu, kalau pakai benang biasa gitu boleh nggak sih Kak? Jadi benang jahit gitu, Oke. buat bersihin. Sebenarnya karena beda bahan ya untuk dental floss kan bahannya khusus gitu, yang itu mungkin sudah teruji secara klinis kalau itu tuh aman gitu kalau kita pakaikan ke istilahnya ke jaringan gusi gitu ya, atau ke gigi kita gitu. Sehingga kalau benang
benang jahit. Kita nggak tahu ya, malah takutnya maksudnya karena bahannya beda gitu, malah nanti jadi bakteri di situ atau benar, malah benar. bikin luka dan lain sebagainya gitu. Jadi pakai yang pasti-pasti aja ya. Sama kalau itu hindari pakai apa? Mungkin orang pakai tusuk gigi ya. Nah, kalau tusuk gigi itu juga karena tusuk gigi kan kita nggak tahu ya dia tuh bersih atau enggak gitu kan. Iya, Maksudnya benar sih. karena dia ya terbuka begitu saja gitu. Kayak gitu, dan makanya ya penggantinya adalah pakai dental floss gitu. Yang paling ideal adalah pakai dental floss. Benar. Tuh. Oke. Kita langsung lanjut, Kak. Lanjut. Oke, kita lanjut nih. Jadi gini, Kak. Ini tuh kita penasaran nih, dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut itu tuh lebih baik bersiwak atau gosok gigi dengan pasta gigi nih. Karena kalau kita retrospeksi lagi, orang-orang zaman dulu kan pakai siwak ya. Belum ada tuh odol-odolan kayak yang sekarang. Oke. Gitu. Dan jadi gimana nih? Apakah ada komparasinya yang condong atau bias ke satu sisi gitu atau gimana, Kak? Oke, teman-teman. Gini. Jadi kita lihat ya, Yeah. zaman sekarang ini sebenarnya udah beda ya sama zaman dulu. Betul, Maksudnya betul, adalah betul banget. kita lihat dari jenis makanannya. Semisal zaman sekarang kan makanan makin aneh-aneh ya. Iya, gitu. bener lagi. Makin banyak makanan yang lengket-lengket lah, yang manis-manis dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau semisal apa kita hanya menggunakan siwak untuk bener-bener base sehari-hari pakai siwak, sepertinya akan kurang cukup gitu teman-teman. Ya, Karena aku nyoba sendiri sih, karena siwak itu kan dia agak apa ya, agak terlalu lembut gitu Iya, menurut iya. aku ya, agak lemes kayak gitu ya. Mungkin dia bisa membersihkan, cuman tidak kurang keras gitulah, kurang bersih menurut aku untuk yang kotoran yang mungkin ekstra gitu Iya. ya, habis makan gitu ya dan lain sebagainya. Nah Benar-benar. itu jadi kalau semisal teman-teman mau bersiwak itu sebenarnya boleh banget, bagus banget gitu. Cuman kalau menurut aku teman-teman tetap wajib gitu ya untuk sikat gigi minimal 2 kali sehari itu ya, terutama setelah sarapan dan juga sebelum tidur itu tetap pakai sikat giginya teman-teman. Nah nanti kalau semisal kalian mau bersiwak boleh banget, semisal sebelum sholat gitu ya. Oh, Tiap sebelum Masya sholat Allah. boleh banget itu kalian bersiwak dulu itu, terus nanti yaudah jadi siwak 5 waktu. Siwaknya 5 waktu gitu, ditambah dengan sikat giginya tetap ya pakai odol itu 2 kali gitu. Oke. Tetap wajib minimal 2 kali sehari gitu. Wajib ain. Wajib Wah, ain. wajib ain. Diingat ya teman-teman, wajib Iya. ain. Biasa kalau Kak Anissa pakai siwak tuh waktu sebelum sholat aja gitu ya. Iya, sebenarnya sekarang udah nggak pernah pakai ya. Dulu sempat nyobain karena penasaran kan, Iya. apa sih ini siwak-siwak? Gitu, beneran bisa bersihin gak sih? Gitu. Setelah aku coba, kok kayak lemes banget ya dia ya, terlalu lembut gitu. Jadi menurut aku ya mungkin emang kalau teman-teman tetap mau menjalankan sunahnya gitu ya, misal ada sunah di menggunakan siwak itu ya boleh gitu, dan bisa diakalinya ya itu tadi aku bilang di sebelum sholat gitu. Jadi Oke. tetap defaultnya sikat gigi pakai pasta giginya tetap gitu, Iya. di dua kali sehari itu. Benar. Ya. Jadi tetap harus sikat gigi Betul. pagi hari pokoknya sama malam hari sebelum tidur. Betul. Kita lanjut Kak pertanyaannya. Jadi ini teman-teman ya, terutama buat teman-teman yang behel nih. Tuh. Dengerin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Dalam Islam boleh nggak sih Kak pakai behel atau kikir gigi? Oh, oke. Sebenarnya dua hal yang berbeda ya teman-teman. Iya. Jadi Oh, kita beda. bahas satu persatu. Pertama, bahas tentang behel gigi. Iya. Oke, behel banyak ya yang pakai behel ya. Ada yang Iya. pakai behel di sini. Wah, banyak banget. Ada Oh. 2, 3. Wah, ada 3, Kak. Sebelum pakai behel udah tahu belum boleh nggak sih sebenarnya dalam Islam pakai behel? Gimana? Ayo. Ayo. Ding 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 ding. Langsung aja deh, Kak, dijelaskan. Oke. Jadi sebenarnya ada gini teman-teman. Islam itu kan memudahkan Udah. untuk ininya ya, Masya Allah. pengikutnya gitu. Jadi sebenarnya pun behel itu ketika kita gunakan yang kita pasang khusus ya, ini kita pasang ke dokter gigi, itu pasti ada indikasi klinisnya. Maksudnya ada indikasi secara kesehatan itu memang ada indikasi medisnya gitu. Emang dia perlu untuk dilakukan penggunaan behel tersebut gitu, karena behel kan fungsinya sebenarnya untuk merapikan gigi kita yang mungkin masih berantakan gitu ya teman-teman. Kenapa sih perlu pakai behel gitu? Malah sebenarnya behel itu kalau semisal teman-teman punya permasalahan gigi atau susunan gigi yang bener-bener berantakan atau bahkan susunan rahangnya juga gitu, misal yang rahang bawahnya terlalu maju atau terlalu mundur, nah itu juga justru menurut aku wajib ya, wajib gitu pakai behel. Kenapa gitu?
Karena teman-teman ketika pakai behel itu bukan cuman untuk gaya-gayaan atau untuk estetika Estetika. saja gitu, tapi ada juga terkait dengan kesehatan gitu. Kenapa? Semisal seringan ini aja gigi kita semisal agak berantakan ya, berjejal gitu. Nah itu teman-teman akan mungkin mengalami sedikit kesulitan gitu ketika sikat gigi, untuk memastikan bahwa dia benar-benar bersih itu tuh sulit gitu, karena yang namanya berjejal ya, jadi tuh pasti akan ada sela-sela Iya, gitu yang akan betul, sulit betul, dibersihkan, sehingga ketika gigi kita tidak bisa maksimal gitu dibersihkannya, bisa menjadi potensi terbentuknya karang gigi, terus juga gigi berlubang gitu ya, karena nanti sisa makanan yang lama-lama ada di gigi itu menempel, kemudian dikonsumsi oleh si bakteri, dan bakterinya menghasilkan asam. Nah itu yang akan menjadi gigi berlubang seperti itu, sehingga maka dari itu menurut aku perlu banget gitu pakai behel. Terus juga ya korelasinya dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim, ketika teman-teman ketika teman-teman punya permasalahan yang tadi aku bilang ya, misal rahangnya terlalu maju, terlalu mundur dan lain sebagainya gitu. Aku kebetulan ngeliat sendiri gitu di teman-teman aku ketika belajar tahsin. Ketika kita belajar tahsin ya teman-teman, itu kan ada makhorijul huruf yang ya mengandalkan semua aspek di mulut kita itu. Salah satunya gigi gitu ya. Ada beberapa huruf yang itu sulit dikeluarkan oleh teman aku yang ternyata posisi giginya tuh kurang pas gitu. Ya, jadi kalau misalnya yang giginya temenku yang rahang bawahnya itu terlalu maju gitu, dia mau mengucapkan domah gitu ya, itu tuh nggak bisa sempurna karena susah gitu, kayak tuh jadi susah gitu ya. Dan juga mungkin teman-teman yang ya perlulah huruf-huruf yang itu mengandalkan gigi gitu, gigi depan terutama ya. Itu ya kalau misalnya gigi terlalu misal maju ke depan gitu ya, tonggos, nah itu juga akan kesulitan gitu ketika kita mau melafalkan Quran dengan tartil dengan baik gitu, sehingga itu tadi, jadi menurut aku itu sangat penting gitu ya untuk menggunakan behel itu gitu. Jadi selama teman-teman menggunakannya ke dokter gigi itu insya Allah memang pasti ada indikasi medisnya gitu, sehingga hukumnya sejauh yang aku pelajari itu boleh ya gitu. Seperti itu. Kemudian terkait dengan kikir gigi. Nah, kalau kikir gigi itu emang udah ada dalilnya langsung ya teman-teman. Nanti mungkin bisa ditaruh di sini ya. Iya, terkait dengan memang Allah melaknat orang-orang yang mengkikir gigi itu ya. Karena memang ya belum ada kepentingan ya untuk kikir gigi gitu ya selama ini, sejauh ini. Bahkan ya ini maksudnya terlepas dari mungkin ada ya kebudayaan saudara kita di Indonesia sebelah sana ya, yang mungkin ada budaya kikir gigi gitu. Cuman kalau misalnya kita sebagai muslim kan emang nggak ada kepentingan ya untuk mengkikir gigi gitu. Jadi ya nggak usah lah teman-teman coba-coba untuk kikir gigi juga. Toh juga kalau teman-teman kikir gigi gitu ya, itu kan berarti bagian gigi kita akan dikurangin. Benar. Khawatirnya ketika teman-teman mengurangi gigi itu terlalu banyak gitu ya, sampai bahkan kalau semisal sampai ke bagian dalamnya gigi kita. Jadi gigi kita kan ada bagian luar, bagian dalam, dan juga ada saluran akar. Nah, kalau udah sampai bagian dalam itu bisa menjadi potensi bikin gigi lebih sensitif gitu, lebih ngilu gitu kalau misalnya terkena dingin atau terkena makanan gitu. Jadi ya buat teman-teman yang muslim yang tidak ada kepentingan, nah itu udah ya nggak perlu untuk kikir gigi seperti itu. Oke, paham. Gitu. Jadi teman-teman, kalau misal sekiranya tentang behel itu perlu banget nih teman-teman, sekiranya ada sesuatu masalah atau beberapa kendala di gigi kita menggunakan behel, it's okay, nggak apa-apa, karena itu malah nantinya bisa memudahkan kita di kedepannya ya Kak. Betul. Tapi aku ya disclaimer juga ya, pokoknya jangan yang ke tukang gigi atau yang cuma behel fashion. Itu justru ya teman-teman, kalau behel fashion teman-teman giginya udah rapi tapi nanti malah bisa berantakan gitu. Jadi jangan coba-coba untuk pakai behel selain ke dokter gigi gitu ya. Percaya aja dokter giginya. Pokoknya harus ke dokter gigi gitu. Paham. Dan untuk yang tadi tentang kikir gigi itu gak usah aneh-aneh lah teman-teman, gak usah aneh-aneh. Sudah kita sesuaikan dengan bagaimana dalilnya itu saja, karena kita juga seorang muslim dan muslimah. Kalau sekira itu memang karena kondisi kendala kesehatan, balik lagi ke tadi ya Kak, percaya sama dokter gigi saja. Betul. Nah,
lanjut ini. Tadi kan kita udah kayak ngomong tentang behel, terus juga tadi permasalahan kalau misalnya kendala-kendala. Nah ini nih mungkin kayak bagi teman-teman juga penasaran atau mungkin masih bingung ya. Itu tuh kita tuh harus kapan kita tuh harus ke dokter gigi, konsultasi dan lain-lain. Kadang banyak kan yang simpang siur, ada bilang sebulan sekali, 6 bulan sekali, atau gimana lah ke dokter gigi sih. bener, atau bahkan nggak ke Nunggu dokter sakit gigi. ya baru ke dokter sakit baru ke dokter gigi. Terus Iya, iya. kaget, waduh udah kayak gini. Kok kayak gini? Oh salah. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Gimana tuh kak? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang biasa buat edukasi gitu ya, teman-teman memang dianjurkannya setidaknya 6 bulan sekali gitu untuk seenggaknya ya cuman kayak istilah medical check up gigi gitu ya. Dan itu pun teman-teman sebenarnya kan sekarang kalau kita udah semua pakai BPJS itu kan sebenarnya gratis ya kita ke dokter gigi. Apalagi cuman buat ngecek doang istilahnya gitu, nggak ada keluhan yang apa-apa, datang aja terus ngecek aja gitu. Kadang karena kita kalau misalnya orang awam gitu ya, kita tuh nggak sadar kita punya gigi berlubang gitu. Kadang tuh dokter gigi yang lebih awas gitu ngelihat, oh itu ternyata udah ada item-itemnya tuh walaupun cuma sedikit. Nah itu tuh udah dianggap gigi berlubang sebenarnya, bakal gigi berlubang gitu. Jadi sebisa mungkin gitu ya kita cegah gigi berlubang itu. Kenapa teman-teman? Karena semakin parah kondisi gigi kita, itu treatment yang harus dilakukan akan semakin apa ya? Semakin banyak gitu ya, dan semakin semakin mahal teman-teman. Jadi sebisa mungkin dicegah sedini mungkin gitu. Oke. Itu mulainya tuh kapan sih kak? Ketika kita usia berapa gitu ke dokter gigi rajin? Ketika bukan idealnya ya, maksudnya kalau yang aku baca-baca juga sebenarnya semenjak anak itu sudah punya gigi itu boleh gitu untuk dibawa ke dokter gigi, dikonsulkan gitu. Kadang kan juga kita kalau misalnya ibu-ibu nih yang udah punya anak gitu perlu tahu juga sebenarnya ini pertumbuhan gigi anak saya tuh normal atau enggak sih, umur segini udah ada giginya atau umur segini kok belum tumbuh giginya dan lain sebagainya. Karena kan ibu-ibu juga suka parno ya, maksudnya kok anak saya nggak kayak anak lain ya. Ya Allah. Jadi perlu untuk dipastikan juga ke dokter gigi itu. Boleh banget untuk diperiksakan gitu. Boleh banget. Oke, jadi gitu aja teman-teman, kita udah langsung menggali banyak informasi nih dari Kak Anissa ini. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke segmen tentang Q&A atau pertanyaan-pertanyaan dari penonton-penonton dan followers Rohis Delayota. Benar. Langsung aja nih Kak. Mungkin siapa tahu ini ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, langsung kita bacakan aja ya. Oke. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Kak Nisa, dari followers kita ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini punya tambalan gigi. Nah, saya itu punya suatu keluhan, dimana keluhannya itu saya ada bengkaknya nih habis tambal gigi. Nah, saya tuh bingung kalau sudah tambal gigi ini itu tuh harus ada perawatan lagi atau ya sudah itu ya nggak apa-apa kayak gitu. Nah, gimana Kak dari followers Rohis Delayota? Oke. Nah, sebenarnya teman-teman untuk menentukan gitu ya, terkait dengan diagnosis ataupun treatment yang harus dilakukan gitu, itu sebenarnya kalau dokter gigi itu selain harus menggali, ditanyakan ke pasiennya keluhannya, itu juga perlu memeriksa secara langsung gitu. Tapi karena ini kan ya istilahnya ya tanya-tanya aja gitu ya. Jadi ini sebenarnya jawabannya belum tentu pasti gitu. Cuman ini aku akan memberikan jawaban yang mengarah ke keadaan tersebut gitu ya. Jadi kalau dilihat tadi orang tersebut dia udah tambal gigi gitu ya, kemudian timbul bengkak gitu. Nah, kalau semisal timbul bengkak, sebenarnya itu biasanya mengindikasikan bahwa giginya itu sudah mati. Gitu. Jadi giginya kemungkinan itu sebenarnya sudah mati. Cuman karena tadi udah ditambal gitu, dan aku juga nggak tahu ya tadi orang itu apakah jarak antara ditambal dan timbul bengkaknya itu jarak udah lama atau benar-benar habis ditambal langsung timbul bengkak gitu. Kalau semisalnya lama, sebenarnya bisa aja pasien itu memang ketika datang ke dokter gigi kemudian didiagnosis memang istilahnya dia berlubangnya tuh baru di lapisan dalamnya gigi, jadi belum nyampe saluran akarnya gitu. Jadi ya makanya sama dokter giginya ditambal gitu, dan ya udah ya orang itu berkehidupan seperti semestinya gitu. Nah, tapi lambat laun bisa jadi mungkin istilahnya timbul ada
lubang baru gitu ya. Kalau di kedokteran gigi itu sebutnya karies gitu ya. Oh, Mungkin karies. teman-teman pernah dengar juga Pernah karies. dengar. Nah, bisa aja ada karies sekunder istilahnya gitu. Jadi karies yang dia timbul baru walaupun giginya udah ditambal nih, tapi dia bisa timbul lagi gitu. Oh. Entah karena tambalannya yang mungkin kurang bagus, kurang rapat gitu ya, sehingga bisa timbul lagi, ataupun ternyata pas sebelum ditambal itu giginya kurang dibersihinnya kurang, sehingga sebenarnya di situ masih ada jaringan kariesnya dan dia akhirnya berkembang sampai ke dalam saluran akar gitu. Sehingga kalau misalnya kayak gitu berarti kalau udah sampai bengkak gitu, ya sarannya datang ke dokter gigi gitu. Dan kemungkinan treatment yang akan disarankan oleh dokter gigi yaitu adalah harus dibongkar tambalannya, kita perawatan saluran akar terlebih dahulu, baru nanti ditambahkan tambah lagi gitu. Oh. Kemungkinan itu. Cuman ya aku karena tidak melihat klinisnya secara Ya. langsung ya, jadi tidak bisa memberikan diagnosis pasti gitu. Gitu aja sih kalau misalnya ini bisa untuk tahu lebih pastinya langsung aja ke dokter gigi gitu. Oke, baik. Gitu bagi followers yang tadi tanya nih, dari saran Kanisa, tanya dulu ke dokter gigi. Betul, Balik lagi gitu ya. langsung aja ke dokter gigi. Benar Jangan banget. diobat-obatin sendiri ya, Ya. teman-teman. Lanjut ya, Kak? Oke, Oke, lanjut. kita lanjut lagi. Wah, ini pertanyaannya nih wah banget nih. Nah, apa tuh? Jadi gini,